Baik, kita mulai ya kuliah tamu pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi Pak Dimas. Senang sekali pagi ini kita bisa bertemu dalam rangka kuliah tamu. Jadi di sini mahasiswanya mahasiswa dari kuliah forensik digital dan mahasiswa KIJ atau Keamanan Informasi dan Jaringan. Kemudian juga sebenarnya kami juga mengundang kelas-kelas lain ya yang berminat untuk mengikuti kuliah tamu pada pagi hari ini. Begitu Pak Dimas. Baik, Sedikit perkenalan untuk Pak Dimas Surya Rima Putra. Ini sudah mempunyai 12 tahun pengalaman di bidang IT security dan digital forensik. Beliau ini lulus dari Multimedia University Malaysia dan melanjutkan S2 di Cardiff University. Uh, Beliau ini spesialis di bidang digital forensik dan sudah familiar dengan berbagai tools di digital forensik seperti N-Case, FCK, autopsi dan yang lain-lain ya. Dan beliau saat ini bekerja di lembaga penjamin simpanan. Ya, saya ya, kira demikian perkenalan singkat untuk Pak Dimas Surya. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan kuliahnya. Silakan Pak Dimas. siap. Terima kasih, Pak Udan. Oke, selamat pagi, arek-arek Surabaya ini. Waduh, ini tes kebanggaan Selamat nasional pagi. ini ya. Kalian suatu kebanggaan ini saya bisa ketemu teman-teman. Kalau ada yang apa namanya sudah seger, kameranya mau dinyalakan silakan ya. Sekalian kenal-kenalan ya kan. Mana tahu nanti besok-besok kita ketemu di karir yang sama kan. Wah, saya ingat ini dulu mahasiswanya Pak Udan kan gitu kira-kira. Boleh teman-teman silakan ya santai nanti kalau sambil ini sampai nanya-nanya boleh. Mungkin sebelum masuk ke materi sedikit, betul saya 12 tahun di forensik dan security. Saya sekarang di LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Mungkin kalau pada belum pernah dengar, ini kami setara dengan OJK dan Bank Indonesia, itu menjaga stabilitas perbankan Indonesia. Jadi seluruh bank di Indonesia itu adalah anggota penjaminan LPS. Gitu. Ketika ada bank tutup, maka LPS turun untuk menjamin dana nasabah. Dana nasabah tetap bisa diambil. Deposito sampai dengan 2 miliar bisa diambil. Nah, perannya forensik apa di sini? Ketika ada investigasi, kalau terjadi penggelapan dana, tindak pidana perbankan, atau pelanggaran ketentuan perbankan, kita investigasi dulu mana yang simpanan layak bayar, mana yang kredit-kredit fiktif, kredit-kredit palsu, mana yang uangnya ditilep sama katakanlah pengurus bank, itu kita investigasi. Seperti itu kira-kira. Sebelum di sini saya di Bank Mandiri, forensik juga, IT security juga, cuman lebih kepada teknis. Kalau ada yang masuk ke sistem Bank Mandiri, itu masuknya dari mana gitu. Kan teman-teman sudah pada jago ini kan forensiknya ya. Boleh-boleh Pak. Bapak Ibu kalau mau kamera juga boleh silakan. Jadi kalau di Mandiri itu ada yang bobol ATM tuh, apa aja yang dilakukan gitu. Nah, itu seperti itu kita bisa cari penyebabnya gitu. Nah, terus kemudian sebelum apa namanya lebih lanjut, saya kembali ke topiknya. Pagi ini saya mau share sedikit dari profesionalitas kita di dunia kerja ya. Nantinya kalau mungkin membantu teman-teman buat lebih punya view di forensik, ini adalah tentang bagaimana kita menghandle barang bukti elektronik. Sudah diakui belum sih di Indonesia barang bukti elektronik ini? Dasarnya apa untuk pengakuan ini? Kemudian kasus-kasusnya seperti apa? Kemudian apa aja yang dilakukan ketika di lokasi ketemu dengan komputer hidup? Apa yang harus dilakukan? Dasarnya apa segala macam. Gitu ya. Jadi nanti kalau udah ada gambaran ini mungkin bisa langsung dikombinasikan dengan ilmu teman-teman. Terus kalau mau berkarir di forensik, siap. Saya tunggu nanti kalau penasaran, Mas, manggilnya Mas aja ya, nggak usah Pak ya. Mas Dimsur, biasanya saya dipanggil Dimsur. Karena nama Dimas itu banyak. Ada Dimas siapa, Dimas siapa. Dimas Surya, Dimsur. Mas Dimsur, kalau forensik itu gajinya berapa Mas? Nah, nanti boleh japri atau nanya lewat Pak Udan, nanti saya spill semua ke Pak Udan. Pokoknya bicara karir forensik itu kelebihannya adalah belum banyak ekspertis di dunia forensik. Jadi kalau teman-teman memang serius di sini, saya sendiri masih nyari staff ya di sini. Jadi bolehlah nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke, mungkin saya izin share screen sedikit. Uh, kita mulai materinya.
Nanti kalau di tengah jalan ada yang mau tanya, silakan teman-teman ya. Jadi untuk evidence handling secara internasional itu dasarnya kita pakai dua, teman-teman. ACPO, mungkin sering dengar ya, ini Association of Chief Policy Officer dari England, Wales, atau Northern Ireland. Kemudian ada juga SNI 27037. Ini adalah dibuat 2012, kemudian disosialisasikan 2019, kemudian SNI-nya juga sudah ada. Jadi apa namanya, ISO ini untuk panduan bagaimana menangani barang bukti elektronik. Nanti lebih lanjut ada lagi bagaimana untuk menangani laboratoriumnya sendiri, ISO 17025, itu juga ada. Nanti di sesi berikutnya mungkin, atau kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung japri ke saya boleh. Nah, digital evidence ini sendiri, nah balik lagi, fungsinya forensik digital itu adalah mengamankan barang bukti digital supaya bisa disajikan di pengadilan, teman-teman. Kalau bicara cyber security, mungkin teknik-teknik forensik digital bisa dipakai, tapi biasanya kaidah forensik digital diabaikan. Artinya apa? Kita dapat bukti siapa yang masuk ke jaringan, kita dapat artefak-artefak apa saja, keylogger yang dimasukkan, malware-nya apa aja, kita pakai IRAUS, kita pakai macam-macam teknik untuk membedah pertama kali masuk itu dari port mana segala macam. Tapi biasanya kalau cyber forensik itu adalah untuk incident handling. Jadi ada dua nih, digital forensik untuk incident handling dan forensik untuk investigasi. Kalau untuk investigasi itu selalu kaidah forensik evidence adalah di sini ada, sebentar saya highlight ya. Ini relate on court, oke ya. Kemudian menurut NIST ini juga apa namanya, digital evidence itu adalah informasi-informasi yang esensial berupa data-data audio, video, digital image. Kemudian SNI ISO 27037. Kembali lagi di sini, bukti digital yang bisa di-relate as evidence. SKKNI, nah ini baru nih teman-teman, 2022, Oktober kalau nggak salah terakhir kemarin keluar. Jadi ini adalah panduan, negara kita itu bikin, pemerintah itu bikin panduan karir. Karir apa aja sih untuk forensik, untuk IT security lebih tepatnya ya. Ini bisa di-download, ini terbuka di situs BPK kalau nggak salah, itu bisa di-download SKKNI 2022-47 tentang forensik digital. Jadi di sini pengertian bukti elektronik pun disebutkan. Oh, bukti elektronik ada sistem perangkat atau media penyimpanan yang berpotensi terdapat informasi elektronik. Yang dapat diandalkan sebagai alat bukti. Ini teman-teman. Alat bukti lagi disebut ya. Kemudian alat bukti elektronik itu apa? Ini disebutkan bahwa di sini alat bukti elektronik digunakan sebagai mana diatur dalam perundang-undangan. Nah, perundang-undangannya apa? Lebih lanjut, ITE 2008. Ini teman-teman pasti familiar. Disebutkan nih informasi elektronik, ya kan? Kemudian, nah ini yang paling penting nih. Pasal 5 ayat 1. Udah ini kalau ibaratnya mau tes kerja atau apa bagian forensik, ini pasti ditanya nih, dasarnya apa sih forensik? Kenapa penting informasi elektronik? Karena di negara ini bukti elektronik itu bukti yang sah, teman-teman. Nggak harus bukti fisik. Terus sebagai pelengkap kan kalau belajar KUHP nanti lebih ke penegakan hukum, ada bukti, ada kelengkapan saksi, ya kan? Nah di situ nanti ini bisa jadi bukti yang sah di pengadilan gitu untuk mengungkap kasus seperti itu. Apalagi kalau di kasusnya perbankan. Kalau kita bicara siapa yang bobol, siapa yang bikin dokumen palsu, buktinya apa? Dari forensik bisa sampai ke pengadilan. Gitu ya. Ini dasarnya nih. Oke. Kemudian lebih lanjut kalau secara tekniknya SNI 27037, simple modelnya ada 4. Identifikasi, koleksi, akuisisi, dan preservasi. Gitu ya. Kemudian ini saya mungkin secara garis besar aja karena secara kuliah pasti sudah diajarkan seperti ini. Jadi di praktek industri, di praktek khususnya forensik di dunia perbankan maupun DFIR atau incident response, ini tetap yang kita lakukan 4 ini. Identifikasi berupa trias, kemudian cara pengoleksian datanya, setelah dikoleksi kita akuisisi, kemudian kita preservasi, kemudian nanti lakukan analisa. Nah, syaratnya ini yang tidak boleh lupa, SNI 27037 di klausa 5.3. Jadi mungkin refresh sedikit, yang akan saya titik beratkan di sini adalah panduan-panduan secara internasional maupun nasional apa aja sih yang bisa kita jadikan pegangan nih. Karena kalau kita bicara forensik digital sebagai bukti dukung untuk investigasi, itu kita harus berhati-hati betul-betul karena tujuan kita apa? Membuktikan kesalahan orang. Kalau dia salah apa? Dia di penjara, teman-teman. Memenjarakan orang itu nggak main-main.
Jadi prosedur yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan perundang-undangan dan standar internasional yang berlaku. Nggak bisa asal ini kayaknya begini, kayaknya begitu. Terus ini USB dimasukkan jam sekian, usernya kayaknya user ini, itu nggak bisa. Jadi harus benar-benar yang tersertifikasi, pengambilan data data digitalnya juga harus sesuai prosedur sehingga hasil yang didapatkan apabila diulang oleh ahli forensik yang lain hasilnya harus sama. Itu. Jadi tantangannya itu sebenarnya. Nah, kemudian di sini ya, 3 yang perlu kita perhatikan adalah relevance. It should be possible to demonstrate that material acquired is relevant. Nah, jadi apa saja yang ini relevance to the investigation. Jadi ketika ada kasus terkait dengan misalnya pembocoran data perusahaan, kita harus tahu komputer yang digunakan komputer siapa, yang bisa mengakses itu siapa aja, usernya siapa aja, kemudian email-email yang punya akses siapa, sampai ke USB port yang masuk dan keluar itu serial number-nya apa, jam berapa, data keluar masuk itu apa, kita harus tahu. Data ini harus relevan. Kita nggak perlu nyari data di luar itu, gitu ya. Reliability adalah cara menghandle potensial digital evidence harus bisa diaudit dan bisa diulang. Ini yang saya sampaikan tadi, bisa diulang oleh ahli lain. Kemudian sufficiency di FR, ini digital evidence first responder, ini harus tahu bahwa materi-materi yang dikumpulkan itu sudah cukup untuk investigasi bisa berjalan. Nah, dari planning dan preparation, kalau menurut SNI, dasarnya adalah ada briefing yang terdiri dari DEFR dan DES, Digital Evidence Specialist dan Digital Evidence First Responder. Ini teman-teman, ini DSKK ini juga sudah disebutkan, 2 posisi ini. Jadi perkembangan forensik sekarang, forensik itu kan sebagai ilmu sains ya, berkembang terus. Terus Scientific Work Group Discussion SWGDE, kemudian SNI ISO 27037, NIST, termasuk dengan tim-tim forensik komunitas-komunitas di Indonesia itu terus berdiskusi mencari apa yang terbaik, teknik apa yang terbaik yang bisa dijadikan panduan internasional, begitu ya. Jadi ini secara umum briefing di awal sesuai dengan klausa 6.7.1 itu selain ada tim leader juga ada first responder dan digital evidence specialist. Nah, kalau first responder itu dia terautorisasi, tertraining, dan terkualifikasi untuk pertama kali hadir di TKP. Misalnya nih, saya minta tolong ke Mas Reynaldi Sihaan. Ini ada komputer, kita ada MacBook 2. Gitu. Mas datang ke situ. Kalau MacBook-nya posisi nyala, apa yang dilakukan? Itu Mas harus tersertifikasi dan tahu apa yang dilakukan supaya data yang diakuisisi itu sesuai. Volatile memorinya harus diambil dulu. Kemudian apabila diperlukan laptop atau Mac itu mati, bisa tidak powernya dipencet langsung. Kalau Windows nggak bisa, nggak boleh. Karena apa? Kalau Windows itu settingan shutdown-nya itu bisa di-set oleh masing-masing user. Kalau dipencet power, itu bisa jadi dia hanya sleep atau lain sebagainya. Jadi secara internasional, kalau kalian ketemu komputer Windows yang harus dimatikan, power plug belakangnya itu dicabut. Bukan dengan mematikan tombol shutdown-nya. Itu perlu diingat. Hal-hal seperti ini itu ada nanti di sertifikasi yang tadi disebutkan. INCASE punya, CFCE punya, CHFI punya. Jadi bermacam-macam sertifikasi itu bisa. Nah, kemudian ini lebih detail ya untuk masing-masingnya. Ini nanti mungkin slide-nya akan saya share, bisa dibaca. Jadi ada lokasi fisik, personel, komputer sistem, segala macam perlu dipelajari. Nah, kemudian, nah ini saya mau bicara ini sedikit. Nah, toolkitnya apa aja gitu ya. Kalau kita bicara di kelas, mungkin ini ada USB diakuisisi, kemudian dimunculkan data yang dihapus. Itu betul, itu sebagian kecil dari keseluruhan proses. Sebelum ngambil USB apa? Siapkan kameranya dulu. Kalau perlu difoto kondisi ketika ditemukan, ketika ketemu komputer pertama kali itu posisinya harus nyala atau bagaimana, difoto dulu sebelum kalian bongkar. Kalau misalnya harus offline akuisisi, harusnya dikeluarkan itu difoto semuanya. Jadi harddisknya, serial number, posisi cabling segala macam difoto dan disesuaikan di laporan nantinya. Jadi saat membaca itu benar-benar bisa diceritakan kembali posisi ketika ditemukan bagaimana sih gitu. Supaya ketertelusuran laporan dan barang buktinya bisa disampaikan dengan baik. Kemudian harus ada sesuaran kalau di US ya. Kalau di sini tuh surat penggeledahan kalau penyidik. Kalau misalnya teman-teman nanti kerja, misalnya contohnya lah pengalaman dari saya itu kerja di Bank Mandiri ketika di cabang itu ada yang kecurangan gitu ya. Misalnya ada kepala cabang terindikasi menggelapkan dana 1,5 miliar gitu ya. Dana nasabahnya nggak tahu. Buktinya apa? Secara dokumen elektronik apa yang bisa ini? Nah, itu harus ada surat tugas tuh teman-teman buat sebelum geledah komputer yang digunakan oleh direksi tadi gitu kira-kira gitu. Kemudian kalau
berhubungan dengan bank lain, misalnya saya sekarang di LPS, ke bank lain, baik bank umum maupun BPR, bank syariah juga, itu harus ada surat tugas, kemudian ada keputusan cabut izin usaha dari OJK, kemudian ada surat-surat lain yang menyertai sebelum kita turun ke lapangan. Kemudian untuk mengamankan lokasi perkara, ini ada di klausa 621, di FR tadi ya, Digital Evidence First Responder harus bisa dan memiliki kemampuan untuk mengamankan lokasi, kemudian menentukan siapa saja yang in charge di lokasi itu, yang tidak in charge suruh keluar dari ruangan gitu. Ada kemungkinan misalnya ada orang IT yang paham tentang network, nah ini boleh itu buat mengasistensi kita teman-teman. Tapi yang selain itu yang berkepentingan, misalnya mau mengakuisisi misalnya Pak Baskoro ini kan, wah ini bermacam-macam dengan data rahasia gitu kan. Nah, ketika kita mau mengakuisisi komputernya Pak Baskoro, jangan sampai Pak Baskoronya ada di situ, karena bisa jadi dia ngambil USB yang berkepentingan atau mungkin melakukan apa namanya deleting data dan lain-lain itu, atau formatting low format dan lain-lain, itu perlu kita amankan. Tapi kalau ada supporting IT-nya yang tahu networknya kemana aja, itu bisa buat mengasistensi kita. Kemudian ini yang penting juga, ini salah satu yang terpenting menurut saya, device state-nya harus dijaga. Ketika teman-teman menemukan posisinya apa, ya sudah itu biarkan. Kalau on, jangan dimatikan. Tapi kalau off, juga jangan dinyalakan, gitu ya. Sesuai dengan kondisinya. Nanti ada cara akuisisi sendiri-sendiri akan saya sampaikan. Kemudian difoto, dan kalau memerlukan dicari ada node-node yang berguna. Biasanya karena saya pernah salah satu hadisnya tuh di BitLocker, teman-teman. Salah satu volumenya. Nah, ternyata ada catatannya, login key phrase-nya BitLocker itu catat di Notepad gitu. Nah, dapat kita lokasinya Notepad-nya itu ada sehingga kita bisa masuk setelah kita akuisisi. Ini penting, jadi benar-benar harus berhati-hati ketika di SIM. Kemudian kita bisa melakukan interview ya. Kalau interview ini tergantung lah case by case, ini bisa dipelajari nanti. Kemudian untuk memastikan integritas dan keaslian dari digital evidence ini di klausa 451 ini. Jadi sebisa mungkin diminimalkan penanganan langsung terhadap barang bukti, mau analisa atau macam-macam itu setelah diduplikasi atau dilakukan imaging atau cloning. Saya nggak akan bicara teknisnya karena saya yakin di mata kuliah ini saya sudah sempat lihat modulnya. Itu secara teknis sih bisa ya untuk mengakuisisi hard disk, kemudian USB, juga ada lagi file-file lain, termasuk juga network forensik juga saya lihat ada di silabusnya. Jadi secara teknis saya nggak akan bahas detail cuman Halo Pak Dimas, ini dari Pak Dimas atau dari kita yang putus ini jaringannya? Sepertinya dari Oh, Pak Dimas berarti, Pak. iya Pak Dimasnya yang putus. Saya kira jaringannya ITS ini. Ini Pak Dimas. halo, sorry. Waduh, saya kena Jadi prank sempat ini. disconnect sedikit sebentar ya Pak ya. Oh, Mas Baskoro nyalain kamera ini apa ya kan? Jadi diskon. Saya pindah, Pak. Jadi diskon saya. Oke. Wah, ini belum apa-apa udah 20 menit ini teman-teman, belum ada yang nanya. Boleh nanti ya sekali waktu mungkin mau nanya pengalaman di lapangan gimana segala macam. Saya lanjut ya, izin lanjut ya. Oke. Ini di sini ada, jangan lupa kalau volatile data ini penting ketika komputer nyala, ini wajib yang dilakukan pertama kali banget ini corone piye yo. Rukun forensik pertama lah volatile data ini kalau komputer nyala. Karena kalau tahu prinsipnya volatile data, nanti sekalian sama page file sys ya. Page file sys itu kan perpanjangannya RAM. Itu password pun bisa dapat teman-teman di situ. Kemudian akses ke
ya pokoknya yang terenkrip itulah. Kalau di RAM dia plain text soalnya. Itu enak banget kalau bisa dapat RAM. Akan sangat membantu. Meskipun tidak semuanya yang kita cari bisa ada ya, tapi buat buat tempat sampah kita ngadu-ngadu ada bekas-bekas password apa itu enak banget sih itu. Kemudian kalau mobile device ini nanti beda lagi kita ceritanya operating system dan enkripsinya. Kalau mobile device itu setiap kali kita akuisisi hash-nya pasti berubah. Nah ini beda lagi nih. Beda dengan hard disk. Hard disk itu kalau kita akuisisi kemudian hash-nya kita hitung, kemudian kita akuisisi ulang bisa. Kalau hard disk-nya posisinya mati. Kalau handphone nggak bisa. Dan handphone kalau akuisisi apa harus posisi handphone nyala. Nah itu lebih susah lagi teman-teman. Jadi apa namanya perlakuan terhadap handphone dan ini beda. Cara menyajikan bukti elektroniknya juga beda. Ya. Kemudian ini bicara handling prosesnya dari digital evidence. Nah, apa namanya ini ya? Ini di TKP, kemudian ini di lab forensik digital. Nah, kenapa dipisahkan? Nanti saya ceritakan. Karena kalau perangkat itu digunakan secara umum, oleh publik atau oleh umum, maka kepastian layanan itu harus tetap berjalan, itu yang tetap harus diutamakan. Jadi kalau misalnya akuisisi server bank gitu, itu servernya nggak boleh mati teman-teman. Jadi harus live forensik seadanya apa, dan live forensik seperti HP, kalau diulang pasti hash-nya beda. Jadi harus pencatatannya penting dari foto, dokumentasi, sampai dengan apa yang diakuisisi. Jadi ini ibaratnya yang setengah di kiri ini lokasi insiden atau di TKP, kemudian proses akuisisi dan copy dari apa, dan analisanya itu dilakukan di lab forensik, tidak di lokasi. Itu ya. Ini paling penting ketika dilakukan untuk sistem-sistem yang harus live tetap dijalankan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Koleksi dan acquire. Nah, ini diakuisisi di lab ketika apa namanya ada informasi-informasi yang dienkripsi. Ini kan butuh waktu untuk mencari passphrase, keys. Jadi ada selain tools-tools untuk melakukan akuisisi seperti tadi yang saya sampaikan, ada Tableau, ada duplikator, ada Encase, ada Belkasoft, ada FTK Imager. Setelah diakuisisi kalau ada passwordnya, kita waktu analisa kita buka, kita kalau perlu password kita pakai password gitu. Kalau jadi series of kit yang teman-teman kalau IT security pasti udah paham lah, nggak cuma satu tool saja kita kalau mau ngehack ya kan, mau CTF itu, macam-macam kan ada mau probe networknya, kemudian ada mau nge-device-nya pakai apa, kemudian dari vulnerability pakai apa kan gitu ya. Kemudian di UU ITE pasal 43 ayat 4, nah dalam melakukan penggeledahan atau penyitaan wajib menjaga terpilihannya kepentingan pelayanan. Gitu. Nah, akuisisi di lokasi bentuknya apa? File salinan manual bisa, file imaging atau file hasil imaging. Kalau smartphone itu ada Didi, Iwan, sama sebenarnya sama. Nah, cuman bedanya nanti kalau misalnya akuisisi di lokasi, kalau teman-teman cuman ada beberapa file yang penting, jangan langsung di copy. Nanti ada caranya. Biar mempertahankan kaidah forensik. Kalau teknisnya pakai tools live forensik susah, teman-teman pakai zip. Kalau zip itu metadatanya nggak berubah nanti tak ada kayaknya di slide itu ya dari pengalaman ya nanti kita bisa tahu. Oke, ini koleksinya. Nah, ini contohnya, contoh-contoh beberapa kalau kita melakukan akuisisi. Jangan lupa di labeling, kemudian ada tagging, kemudian dikunci, kemudian ketika ditransport itu siapa aja yang megang barang bukti itu sampai dengan ke kantor atau ke pusat barang bukti. Ini dilakukan sama semua ya, nggak cuma LPS, Bank Mandiri juga, siapa bicara siapa kita. Barreskrim Polri juga, KPK juga, lab-lab forensik seluruh Indonesia itu yang dilakukan sama teman-teman. Jadi sangat penting untuk melindungi integritas dari barang bukti untuk menghindari tampering sama spoliation. Jadi kalau misalnya namanya chain of custody, berarti teman-teman udah tahu lah. Barang bukti itu dari siapa kemana itu harus tertulis dengan baik. Karena nanti di pengadilan ditanya, saya ada pengalaman, nanti ditanya di pengadilan. Ini yakin barang buktinya selama perjalanan nggak kalaupun diubah siapa yang bisa merubah itu yang bertanggung jawab selama proses apa. Nah ini contoh kalau penanganan ketika device-nya lagi nyala ya. Bukan, nanti ada flow-nya sebenarnya. Nah ini tapi kayaknya terlalu kecil, nanti tak bahas satu-satu. Kalau device-nya mati seperti apa? Kalau device-nya nyala seperti apa? Nanti tak share aja ini kalau bicara flow bisa 10 menit sendiri gitu. Nah, ini rangkumannya aja nih. Kalau sistem komputernya
live atau kondisi mati. Kalau komputer live ini contohnya tadi yang saya bilang, komputernya perbankan. Kalau dokumen application running, volatile bisa diambil. Jangan lupa ngambil dulu sebelum ambil harddisknya. Kemudian pastikan aplikasi yang tidak ada aplikasi yang ini nih, harming ini apa ya? Harming ini apa Mas? Menyakiti. merusak. Merusak ya itulah. Ini lulusan Inggris, aku kalau bahasa Inggrisku susah nanya Mas Baskoro. Ya pokoknya ini nih, meskipun komputer live harus tetap dijaga live, tapi teman-teman harus lihat dulu. Kalau misalnya ada aplikasi yang terus memaksa untuk lagi proses nih formatting hard drive atau apa, aku belum pernah sih ketemu. Misalnya begitu kita datang panik orangnya, wah ini langsung tak rusak aja media penyimpanannya dengan low formatting atau itu kan ada progresnya tuh. Kalau lagi gitu langsung jebret discontinue power. Kalau Windows jangan dipencet power ya teman-teman ya. Ini penting ini soalnya kalian mau ujian sertifikasi apapun pasti keluar. Kalau Windows, penanganan Windows posisi nyala ketika mematikan, apakah bisa kita mencet power shutdown atau enggak? Jawabannya enggak boleh. Kalau Windows cabut kabel belakang. Kalau Mac bisa. Kemudian nanti beda lagi kalau penanganannya Windows versi yang lama bisa, yang di PMS itu bisa. Itu ya, tapi nanti kalau mau curhat-curhat kayak gitu, teknis detail, ngobrol nanti sama saya boleh. Kemudian kalau objektifnya buat mengeluarkan komputer sistem dari lokasi, nah ini ada shutdown. Nah ini loh yang saya maksud tadi loh teman-teman, shutdown prosedur. Ini ada cheat sheet-nya lah. Kalau ketemu Linux gimana, ketemu Mac gimana, ketemu Windows 2000, Windows XP sama Windows 10, apa yang harus dilakukan untuk mematikan, itu aja ada prosedurnya. Nanti kalau di pengadilan di challenge, terus kita jawabnya salah atau nggak sesuai dengan standar internasional, nah ini penanganan barang buktinya salah, ini bisa nggak sah ini. Belum sidangnya belum mulai, barang bukti kita udah di ini. Karena memang mainnya kalau pembuktian di pengadilan itu gitu. Kalau buktinya udah jelas memberatkan mereka nyerangnya lewat cara akuisisinya atau sertifikasi kita gitu, biasanya gitu. Kemudian kalau objektifnya untuk mengkolek data, ini tadi kalau remove ya, difoto dulu, kemudian dilakukan pemeriksaan, kemudian sebelum diambil perangkatnya. Tapi kalau yang hanya untuk ngambil, ada prosedur yang berbeda lagi gitu. Jadi pokoknya jangan sampai dilupa lah data yang kita ambil, pastikan dulu networknya masih connect nggak. Kalau masih connect ya diputus dulu, tapi komputernya jangan dimatikan. Kemudian, nah ini cara akuisisinya, ada original media atau barang bukti elektroniknya, kemudian ada target media atau tempat kita mengkopikan tujuannya. Tentunya standar kita pakai write blocking atau duplikator hardware, ini sudah standar ada write blockernya. Atau secara software juga bisa kalau hardware-nya nggak ada. Crossover kabel juga bisa, ini untuk untuk akuisisi live pakai crossover kabel. Kemudian network imaging kalau misalnya kita secara remote, itu imaging network juga bisa, in case itu ada e-discovery namanya, itu juga bisa. Kemudian atau pakai booting disk itu dia di boot pakai booting kita biasa lah, jadi komputer mati. Kemudian kalau misalnya akuisisinya ini misalnya dia akuisisinya di booting ulang pakai ini pakai booting disk Paladin. Saya paling suka pakai Paladin. Ini biasanya dilakukan kalau kaidah forensiknya tidak terlalu ini. Misalnya untuk kasus internal perbankan gitu, nggak sampai ke pengadilan, yang penting kita bisa dapat nih Mas barang buktinya yang di dalam ini, posisinya mati ya udah. Akuisisinya bisa dinyalakan dulu, kita pakai live forensik atau secara offline kita bawa. Kalau nggak memungkinkan dua-duanya, karena misalnya nih kasusnya nanti jam 8 orangnya udah kerja nih, gitu. Kita cuma bisa akuisisi malam atau pagi. Prosesnya nggak ini, kita pakai Paladin juga bisa, kita booting pakai ini. Jadi itu bisa diaplikasikan, tapi harus kita catat semua di laporan bahwa kaidah forensiknya apa aja yang kita lakukan. Bukan kita langgar sih, tapi ada pengecualian karena kondisi di lapangan seperti apa. Itu memungkinkan teman-teman. Itu kemudian dikopinya ke target media. Ini kalau bicara tentang device yang powered on ya. Ini sebenarnya sih prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi. Apakah diperlukan
volatile. Kalau saya sih volatile selalu ngambil. Kalau enggak ya ini bisa dipelajari, ini ada di kuliah nih kayaknya. Nah, ini shutdown follow tadi yang saya bilang. Nih, kalau Windows, kalau yang nggak ada database-nya ya, nggak ada satu atau Windows Stable. Ini kalau desktop nih lihat ya, remove power directly. Oke, tetap jangan pencet shutdown. Tapi kalau laptop, remove power directly, cabut. Baik powernya berupa main battery atau berupa colokan, pokoknya kalau perlu dimatikan, perlu di shutdown. Tadi yang saya bilang, ada aplikasi yang running mau merusak datanya komputer. Pokoknya kalau Windows, bicara Windows langsung cabut. Tapi kalau Linux, Windows Server, ya kan, server yang ada database-nya, ini normal shutdown enggak apa-apa. Ini tips and trick setelah banyak di lapangan, ini berguna nih, teman. Terus ini nggak kelihatan ya. Ini kalau power of device, nah ini dari harddisknya. Kemudian itu harddisk tujuan, ini harddisk originalnya. Kemudian ada tools duplikator namanya. Di ITS punya nggak Mas duplikator? Atau Mas sudah nih? Belum. Sedang diadakan ya tahun ini ya. Yang sudah beli kemarin Red Blocker, yang duplikator ya. kayaknya masih nunggu duitnya Pak Bas, habis ini turun kayaknya ya Pak Bas ya. Ya, hari ini sedang dirapatkan Pak. Oh iya. Nanti ini berikutnya kami mau beli yang ini Pak Dimas, yang ini duplikator ini. Duplikator ini kalau kita akuisisi ini cepet banget, jadi bisa langsung harddisk colok, tapi memang harus offline ya. Colok kemudian dia otomatis kalkulasi sama ngitung hash-nya, verifikasinya jauh lebih cepat daripada kita kalau pakai live forensik. Ataupun ini disk ya Pak ya? Iya betul, disk Pak. Ini duplikator ini dia powerful kalau butuh waktu cepat sama yang mau diakuisisi banyak. Bayangin masuk ke bank ya Pak, kantor cabang itu ada 40 komputer, kemudian ini 40 komputer yang kira-kira penting ada 20 komputer. Waktunya cuma 1 malam, nggak modar kayak gitu ya. Nah, itu butuh kecepatan presisi kayak gini. Ini pengalaman saya kalau 500 GB sampai 1 tera itu bisa cuma 1 jam akuisisinya. Bisa langsung paralel. Ada lagi yang powerful namanya Fred. Fred itu working station. Dia bisa langsung analisa sama akuisisi. Dia punya 4 slot. Apa namanya? Aku ada di sini di lab. Nanti sebenarnya kalau nanti pas main ke Surabaya lah, kapan-kapan tak bawain. Nanti kalau misalnya belum punya ya, kalau udah punya ya nggak usah. Nanti kita demo bareng-bareng aja. Nanti tak kontak sama Mas Bas, karena kayak gini tuh di lapangan yang banyak dipakai ini duplikator. Kalau akuisisi biasa pakai software memang bisa, tapi kalau di lapangan kita bicara time frame sama permintaan atasan, ini barangnya dalam 1 malam skripsi harus selesai gitulah teman-teman. Nah itu gimana caranya? Udah berbagai macam tools itu masuk semua aja. Kalau permintaan, apalagi kalau udah RI1 yang bilang, RI1 pokoknya ini kasusnya besar gitu. Oke, ini contoh encryption information aja. Nah ini tadi yang saya bilang. Kalau misalnya datang ke tempat yang nggak boleh nih, misalnya kita nggak punya penguasaan di situ, misalnya kita sebagai penyidik yang freelance atau disewa sama perusahaan gitu untuk mengaudit gitu ya, kemudian nggak boleh Mas ini diakuisisi full gitu, lihat aja gitu. Tapi boleh ngopi file. Nah yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah ketika teman-teman nemu beberapa file yang mencurigakan, ini pakai browsing biasa gitu. Nah, tentunya kalau nggak diakuisisi kan nggak bisa memulihkan file-file yang dihapus ya. Memang betul, tapi ada kalanya kita kalau memerlukan posisi seperti ini. Menurut SNI, klausa yang sekian-sekian ini nggak usah dihafalin ya. Metadata, lah kok goyang. Waduh, urung sarapan nih bos. Ini ya metadata ini tidak boleh spoliation. Spoliation ini apa nggak boleh dirubah lah. Caranya gimana? Ini hasil akuisisi dengan logical container. Ini itu, bisa tak zoom ya. Ini kan metadatanya nih teman-teman, modified, created, access. Ini kan nanti berguna di laporan, kapan dibuat, kapan di copy dan lain sebagainya. Kalau kalian masukkan di logical container, ini nggak berubah ini. Data ini tetap persis, karena kalau di copy kan posisinya beda. Sebentar. Ini contohnya nih, oke? Ini file asli. Kalau tanpa logical container, ini kan kelihatan nih, lihat date created-nya.
Date created 68/2014, oke. 68/2014. Kalau teman-teman bikinnya di copy dari komputernya si misalnya ini kasir gitu ya, komputer kasir atau komputer direktur, kalian copy ke USB kalian. Di USB itu jadinya apa? Jadinya gini teman-teman. 2020. Nah, nanti pas dilihat metadatanya, loh, date modified-nya 2014, tapi kok created-nya kok lebih baru gitu. Kalau bedanya kayak gini, ini berarti file hasil copy, bukan file original. Oke ya, tak ulang ya. Nih, kalau file original, ini kan originalnya gini, 2014. Nah, dibikinnya nih filenya jam 3.07, oke. Kemudian terakhir dimodifikasi ini, jam 5.28. Masuk toh, 2 jam kemudian ya, oke. Tapi begitu file ini dikopinya tidak melalui kontainer, atau tidak melalui kaidah forensik yang benar, itu metadata ini ter-override. Tuh. Contoh lain, kalau kalian ngirim dokumen lewat WhatsApp lah, atau lewat yang kalian, date created-nya itu pasti yang date kalian baru download, oke. Sementara date modified-nya adalah date modified yang terakhir dimodify sama usernya. Jadi date modified-nya 2014, tapi kok baru di-create. Jadi secara logika nggak nyambung kan? Dibikin 2020, masa pernah dimodify 6 tahun sebelumnya? Kalau gini artinya ini file hasil copy. Gitu aja. Nah, terus balik ke slide yang tadi. Nah, ini kalau kalian copy dulu ke zip, jadi file-file Word itu di komputer target itu masukkan ke zip, kemudian baru kalian copy zip-nya. Terus kalau perlu ngitung hash zip-nya ini yang dihitung. Kemudian begitu di komputer target, zip-nya kalian buka, itu metadatanya nggak berubah. Ini boleh, secara forensik boleh. Meskipun kalau memungkinkan di akuisisi, ya pakai jalur akuisisi aja, teman-teman. Gitu. Oke ya, kalau ada pertanyaan boleh loh. Nanti kalau, ini biasanya di lab langsung pada nyobain ini. Wah, coba sih, maksud iya sih katanya Mas Jimsur kayak gitu, cobaan dewi ini nggak percaya. Oke ya, nah, kemudian preservasi. Nah, ini adalah secara UU ITE pasal 43 ayat 2, integritas atau data ini perlu dijaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini biasalah standarnya forensik, pertama kali pasti bicara hash, ya kan. Ini contoh kalau misalnya hasil akuisisi sama verifikasi ini nggak match. Ini ya perlu diakuisisi ulang atau diverifikasi ulang. Prosesnya beda-beda. Bisa jadi verifikasinya gagal, itu mungkin waktu kalian menganalisa ya ada glitch di RAM-nya, atau biasanya sih di power ya, di powernya komputer kalian, terus verifikasinya error, verifikasi ulang aja. Terus kira aku lali sampai. Oh ya, ini CRC itu buat correction code. CRC itu kalau di akuisisi yang paling baru, akuisisi atau imaging pakai Encase ya. Nggak tahu aku teman-teman pakai format apa kalau di kamus. Kalau pakai E01 atau EX01, EX itu berarti bisa dienkripsi. Itu ada correction-nya. Jadi correction CRC ini dia bisa menentukan nanti ada kesalahan nggak di setiap bloknya gitu. Tapi kalau meskipun hash value-nya match, tapi CRC-nya masih bisa beda. Itu mending di verifikasi ulang gitu. Sebelum dilakukan proses yang selanjutnya. Nanti sebentar, di kampus pakainya apa Mas? Encase pakai nggak? Atau pakai apa kalau lihat file? Ke FTK Imagery yang free. Kalau Encase kan kita nggak, lisensinya kan cukup mahal kalau Encase. Betul. Esensinya sama sih. Paling kalau pakai yang software berbayar itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau memulihkan drive, atau kalian mau mengaudit drive space-nya, itu ada berapa volume sebenarnya di suatu hard disk, itu pakai Encase itu ada. Encase maupun software berbayar lainnya itu ada tinggal satu kali klik terus otomatis dia melakukan itu. Tapi kalau pakai FTK ya itu bisa dilakukan, tapi kita lakukan manual, dicari klaster pertamanya, itu klaster pertama dari drive itu menandakan apa? Volume boot sector kan? Dari setiap volume itu kan volume boot sector, itu dari situ nanti bisa kita buat untuk merecover file. Aku kayaknya nanti punya demo deh, nanti coba ya. 5 menit tak tunjukin. Kalau mau memulihkan data. Ini kalau mobile device, akuisisi itu bisa hash yang sama kalau menggunakan metode chip off sama custom bootloader.
Tapi ini extra work ya, karena apa namanya beberapa tools yang bisa kita pakai itu apa namanya biasanya nggak ada metode-metode ini. Selain selain dari dua metode ini, hash dari akuisisi smartphone bisa beda-beda teman-teman. Nih, waduh, goyang nih kok pengen mau Twitternya Pak Antono nih. Lucu. Ini ya. Nah ini temporary files. Perubahan bersifat incremental. Perubahan dan datanya bersifat incremental. Karena apa? Setiap kali dicolok untuk diakuisisi itu kan ada log baru. Kemudian rekod database juga akan bertambah terus ketika ada apa namanya data-data yang baru. Apalagi kalau networknya masih nyala gitu. Ini akuisisi mobile ini menantang sekali sampai sekarang masih banyak perdebatan. Apalagi apa namanya untuk pembuktian di pengadilan itu. Jadi biasanya untuk data dukung aja, data dukung investigasi aja, bukti chat, bukti email, bukti WhatsApp gitu yang bisa kita olah. Buktinya di mana ya? Kalau misalnya ada yang valid dari komputer itu lebih bisa kita bawa ke pengadilan. Masih challenging banget ini. Kalau teman-teman bikin tesisnya ini kayaknya menarik. Nanti aku kalau boleh ya ikut baca. Oke, ini beberapa contoh kalau akuisisi dilakukan di mobile device ya. Jadi verifikasi untuk masing-masing file. Kalau file yang ada di mobile device-nya sih, misalnya file SMS-nya atau file aplikasinya, itu hasilnya masih sama, tapi hasil keseluruhan hasil akuisisi itu pasti berbeda, teman-teman. Kemudian yang paling penting, kalau di kasus saya itu biasanya itu bicara user siapa aja yang pakai info tersebut yang bisa login, sama kapan device itu mulai digunakan, sama yang satu lagi itu longitude itu apa namanya? GPS location. Itu soalnya kayak iPhone terutama dia ngerekam terus. Teman-teman pernah di mana aja itu. Nah, ini kemudian COC. COC ini standar untuk penanganan barang bukti ya, harus selalu ada, jangan sampai enggak. Kalau di tempat kerja teman-teman belum ada bikin. Kemudian ini contoh cara nge-package, jangan pakai magnetic tape. Tentu saja kalau magnet ketemu dengan hard disk, rusak hard disk bos. Kemudian dilabelin, kemudian ini gini-gini itu sebenarnya simpel tapi harus hati-hati karena pengadilan pasti ditanya. Terus, nah ya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Gangguan elektromagnet, ketinggian, panas, ini hal-hal yang bisa merusak evidence. Jadi harus kita jaga dari itu. Kemudian kalau cara mentransportnya, ya kita harus memastikan jangan sampai ditinggal barang buktinya. Ya kayak gini-gini nih kira-kira. Kira-kira ini kalau bicara evidence ya. Paling itu dari saya Mas. Apa namanya untuk penanganan barang buktinya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh silakan. Baik, terima kasih Pak Dimas. Ini saya buka dulu sesi pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa. Mungkin ada pertanyaan untuk Pak Dimas. Jadi, pertanyaannya nggak harus tentang materi apa aja, misalnya mulai karir di sini gimana, mungkin apapun yang menurut kalian menarik. Ini mumpung biasanya kan diajar sama dosen ya. Dosen itu bicara teknis paling pinter kan, tapi kalau bicara lapangan gimana, nah itu mungkin saya ada pengalaman sedikit yang beda gitu. Jadi dapat view beda. Mau jadi pengajar nanti tanya Mas Hudan ya kan. Kalau mau jadi praktisi nanti salah. Boleh ini Mas Rinaldi kayaknya sudah angkat tangan. Oke, Bapak, terima kasih. Saya Kalsian dari kelas Forensik Digital. Saya ingin bertanya, Pak. Dalam pengalaman Bapak dalam bekerja di bidang forensik itu, masalah yang paling ngeribetin itu biasanya apa, Pak? Dan juga kalau misalnya bekerja di bidang forensik ini, apakah work habit-nya itu bakalan bekerja dari pagi sampai malam atau masih ada waktu setidaknya istirahat begitu, Pak? Buat pacaran ini mesti ya kan. Aduh, anak muda. Oke lah. Ini langsung jawab apa gimana, Mas? Iya, langsung dijawab aja, Pak Dimas. Teman-teman, aku kalau sambil sharing gini biasanya suka sambil bercanda ini karena maklum ya gitu. Oke. Tadi yang pertama apa namanya kesulitan. Nah, kesulitan ini macam-macam. Kalau bicara teknis, kesulitan kalau bicara di bank ya, apalagi bank nasional kemarin saya di Mandiri. Namanya orang mau membobol bank itu dari hacker lokal, nasional sampai hacker Rusia itu semua masuk Mas, gitu ya.
Nah, ketika dia bisa masuk entah jalurnya lewat jam server atau jalurnya lewat apa namanya masukin ke logger di ATM atau masuk lewat internet banking yang misalnya ada server yang patch-nya nggak update kayak gitu-gitu, banyak metodenya. Yang paling sulit kalau dari sisi teknis adalah ngikut dengan metode bridge yang paling baru mereka lakukan. Kemudian malware apa aja yang mereka pakai, yang biasanya belum pernah kedetek, masukin virus total aja belum ada yang tahu gitu ya. Mereka ngembangin sendiri, itu yang challenge secara teknis. Itu harus banyak ngupdate, banyak baca apa aja perkembangan teknologi yang paling terkini. Sebenarnya prinsipnya sama. Kalau DFIR itu adalah perkembangan Blue Team. Jadi kalau kalian di Blue Team ya apa untuk mengamankan perimeter kalian ya kalian harus tahu ini tekniknya apa aja. Kemudian kalau masuk lewat network, ini cara forensik network kayak gimana, harus banyak baca. Itu kalau kesulitan teknis. Kalau kesulitan apa secara regulasi, yang paling berat itu di kewenangan, Mas. Karena gini, kita kan apa namanya? Kalau kita polisi beda. Kalau polisi kan punya kewenangan untuk penyidikan. Itu ada kepastian hukum lah. Kalau manggil 3 kali, orangnya nggak mau datang, oh bisa ditahan gitu. Anda manggil orang buat interogasi, buat pengambilan barang bukti, penyitaan segala macam, menolak sampai 3 kali bisa. Tapi setelah itu kalau tetap nggak datang bisa disita. Kalau kita nggak punya kewenangan itu, ya kita butuh nih bukti yang ada kepemilikannya. Misalnya saya butuh laptopnya Mas Rinaldi untuk saya akuisisi karena kepentingannya mungkin Mas Rinaldi bekerja di sebuah kantor ya kan, yang kantornya itu mungkin ada kaitan korupsi sama BUMN atau apa gitu ya. Nah, kalau komputer kantor mau digeledah mungkin ada surat geledahnya. Tapi kalau komputer pribadi Mas itu kan beda ranah ya. Gitu. Jadi kita harus persuasifnya seperti apa, kemudian cara kita meyakinkan bahwa informasi yang akan kita dapatkan ini hanya untuk kepentingan investigasi ini aja. Ada informasi lain misalnya ternyata Mas ada apa namanya ada kasus lain misalnya penggelapan dana di luar dari kasus ini ya nggak akan saya angkat gitu. Ibaratnya gitu. Atau ada biasanya apa video-video pribadi, video keluarga, anak-anak itu nggak boleh sama sekali keluar dari hasil akuisisi. Itu ada letter of consent namanya. Ketika kita serah terima barang bukti, apa yang kita akuisisi dan apa kepastian untuk ini harus benar-benar itu tanggung jawabnya di kita. Apalagi ini yang paling baru ada UU PDP ya, perlindungan data pribadi. Itu harus hati-hati lagi. Nah, ini saya belum banyak diskusi sama teman-teman PDP terkait dengan kalau kita mengakuisisi laptop kantor yang ada file pribadinya di situ seperti apa. Gitu ya. Misalnya ada Mas Renaldi, ada kakak Mas Renaldi, kemudian ada KTP-nya mertuanya Mas gitu ya, di laptopnya gitu pas saya akuisisi. Nah, ini data ini saya menyikapinya harus seperti apa secara PDP. Ini penting ini untuk dipahami oleh teman-teman forensik yang di lapangan. Dan ini kajiannya masih baru banget, masih fresh. Menurut saya bisa jadi tesis juga bisa ini, karena PDP masuk undang-undang kan, benar-benar. Kalau di luar di Eropa gimana kalau GDPR terkait dengan apa penanganan forensik? Kalau mungkin pemahaman saya pribadi itu ada di dalam laptop kantor, nah itu penyikapannya lebih enak karena laptop kantor diperuntukkan untuk pekerjaan kantor. Kalau ada file pribadi di situ, ya menjadi dianggapnya dapat secara persetujuan dari si pengguna, itu ya file kantor. Beda dengan file kantor yang dikerjakan di laptop pribadi. Kalau kita mau mengakses itu, kan banyak file pribadi. Atau komunikasi lewat WhatsApp. Kalau saya sendiri, WhatsApp saya di ini, ya kalau tahu undang-undangnya nggak saya kasih, gitu ya. Misalnya nih. Jadi ini masih perdebatan, masih menarik. Jadi kesulitannya di teknis sama di kewenangan, Mas. Tuh. Kemudian terkait pertanyaan kedua, kalau kerja di forensik itu lembur-lembur nggak gitu. Kalau ada kasus saja kita bisa lembur. Kalau enggak ya kita riset, benar-benar riset yang terbaru, yang terkini apa ya gitu. Terus kita melakukan simulasi sendiri. Kalau misalnya ada USB yang di-encrypt pakai BitLocker, kita pakai password bisa enggak. Jadi banyak di lab, kita banyak riset, kita main-main sendiri ya. Kalau suka ngulik itu kerja di sini kayak dolan lah Mas ibaratnya, kayak main lah, tapi dibayar ya kan, enak kan. Terus bayarannya besar loh di sini, nanti besarnya berapa bisa japri saya. enak wis forensik enak. Gitu. Ya moga-moga ini kalau segini nih peserta ada berapa ya? Segini banyak, kalau mau ke forensik semua kan wah makmur kita. Lapangan pekerjaan forensik masih banyak teman-teman, tenang aja. Dan menarik, nggak susah. Susah sih
susah sih relatif ya, tapi kalau teman-teman suka ngulik ini wis salah enak Anda nih. Oke, ini silakan selanjutnya Mas Adi. Terima kasih Pak. Baik, baik, berikutnya pertanyaan dari Ini Pak Bos. Nazifa dulu aja. Saya terakhir aja Pak, soalnya ada iklannya. Oh, iya. iya. Ada iklan. Baik, Mbak Nazifa, silahkan Ya, pertanyaannya. permisi Pak, izin bertanya. Untuk Boleh. karir pet menjadi forensik digital itu gimana ya Pak? Terima kasih. Oke. Karir pet ya, sertifikasi yang paling gampang itu sertifikasi. Jadi untuk memvalidasi kemampuan Anda di bidang IT security, satu kan kuliah ya, ada ijazah, apalagi IT security atau IT itu udah oke. Tapi yang perlu diingat, nggak harus ahli IT buat jadi forensik digital spesialis, itu nggak harus. Yang penting ada kompetensi-kompetensi yang bisa dipenuhi, yang bisa dibuktikan dengan sertifikasi. Berapa sertifikasi atau sertifikasi apa itu apa namanya benar-benar sesuai dengan minatnya. Kalau misalnya suka banget sama mobile forensik, ada beberapa alternatif seperti Celebrite Certified Operator. Ada kalau udah Celebrite itu biasanya ada CCO, ada CCPA, ada macam-macam. Kemudian kalau apa namanya yang spesifik untuk hardware, kalau bicara NCASE ada tuh NCASE Certified Examiner NC. Kalau sukanya pakai Belkasov software Rusia ya. Kalau NCASE tadi softwarenya Kanada. Kalau Belkasov ada lagi tuh sertifikat Belkasov atau akses data punyanya US. Ada Examiner. Dan masing-masing ini secara umum menurut saya sih tingkat kesulitannya sama dan pemahaman sama. Kayak misalnya pemahaman basic, kalau misalnya struktur data disimpan di dalam hard disk itu seperti apa sih? Itu sama aja semua. Kita tahu kalau misalnya apa namanya Windows itu pakainya kalau NTFS bukan Windows sorry, kalau NTFS pakainya apa? Buat indexing $MFT. Kalau misalnya di AVA32 pakainya apa? Pakainya apa namanya file directory ya. Itu kan basic ya, basic komputer ya. Yang semua orang kalau baca dan mau belajar pemahaman ini nanti kalau kalian tahu kalau $MFT kemudian nanti ada directory entry di file directory. Kalau di FAT32 kemudian ketika file dihapus apa yang terjadi di situ. Kemudian kalau misalnya satu klaster keisi masuk ke klaster berikutnya itu directory entry di FAT32 yang dilakukan apa. Ini kan basic sebenarnya ya. Dan ini di ilmu komputer apalagi basicnya ilmu komputer udah diajarin gitu. Ini tes forensik sertifikasi tadi yang saya sebutkan, itu ada semua di situ, akan ditanyakan. Dan kalau kita tahu mengerjakan itu ya kayak ditanya yang rukun Islam ada 5, coba nomor 1 apa? Yus gampang banget. Atau mungkin terkait apa namanya Pancasila sila pertama apa? Itu ngerti banget karena sehari-hari belajarnya itu, sehari-hari yang kita lakukan itu. Jadi kalau menurut saya kalau bicara karir pet nggak usah khawatir background-nya apapun. Nggak harus IT ya, mungkin mbaknya bukan IT kan, ini tadi kan katanya dari fakultas lain juga ini. Tapi kalau mbaknya IT itu udah punya bekal bagus untuk secara teori bisa lebih memahami. Tapi pun kalau nggak masalah, ngambil sertifikasi itu pun ada preparation course-nya. Biasanya ada preparation, misalnya CHFI itu dari isi konsel. Isi konsel ada kan CEH biasanya ya, CEH itu ya. Itu punya juga buat forensik, Certified Hacking Forensic Investigator. Itu nanti ada course-nya, kemudian nanti pertanyaannya seputar course itu. Bagaimana memulihkan data, bagaimana forensik network, bagaimana melihat apa namanya anti-user data itu isinya apa, page file sys itu isinya apa, artefak apa aja yang bisa didapatkan dari, nah kayak gitu-gitu tuh banyak tuh registry segala macam. Ini saya bisa ngomong banyak karena ya sering dan udah sertifikasi gitu ya. Nanti kalau kalian tertarik sekali ngambil sertifikasi itu buat apply di posisi apa namanya analis itu udah cukup. Menurut pengalaman saya ya, itu sudah cukup. Gitu. Meskipun ada tingkat-tingkat sertifikasi yang membutuhkan, kayak misalnya NCASE itu harus minimal 1 tahun sudah forensik, atau kalau belum pernah ya harus ikut course-nya. Gitu. Ada prerequisite lah, tapi sebagian besar nggak ada prerequisite. Itu kira-kira Mbak Nazifah membantu, ada lanjutan atau gimana pertanyaannya? Berarti kalau untuk persiapan mulai karirnya bisa lewat sertifikasi ya? Kan kalau bidang IT lainnya ada kayak minimal pernah ada pengalaman kerja sekian. Nah, kalau di bidang security ini kayaknya
loker untuk magangnya itu minim, lebih banyak full time-nya itu gimana Pak ya? Kayaknya magang juga banyak. Mungkin aku gimana, sorry ya kalau nggak menerima magang, Pak Dimas. kita menerima. Mungkin mainmu kurang jauh, Mbak. Banyak kok. Kalau Iya, magang-magang itu tenang aja. Cuman gini, jangan nyerah ketika misalnya nih kalian lihat ke utara ya, magang ini kok nggak ada gitu. Sebenarnya kalau magang ini di timur atau di barat gitu. Jadi horizonnya diluaskan lagi karena spesifik bidang yang kalian minati untuk magang itu benar-benar akan menentukan karir kalian nanti. Tapi kalau bicara magang, pertanyaan Mas Adi tadi di LPS ada magang nggak? Ada, di sini ada. Cuman saya belum pernah dapat mahasiswa magang forensik ya. Kalau ada nanti mungkin bisa kita ngobrol. Bisa dikabarkan ke saya atau Pak Udan? Siap. Dengan senang hati nanti kabar. Ini teman-teman rata-rata semester berapa ya? Semester 6, Pak 6, Dimas. Kak. Oh, udah mau skripsi, udah mau selesai. Magang itu semester berapa, Pak? Udah. Magang semester 678. 6 ya, 678. Ya. Iya. Nanti coba lah kita ngobrol setelah ini ya. Ya. Ada lagi mungkin? Baik, terakhir mungkin dari Pak Bas. Silakan Pak Bas. Monggo, Pak Bas. Terima kasih sebelumnya Pak Dimas sudah berkenan meluangkan waktunya ya untuk mengisi kuliah tamu. Sebenarnya saya ada satu pertanyaan Pak, mungkin singkat saja. Jadi saya seringkali dapat pertanyaan ketika mau berkarir di bidang, tadi kan pertanyaannya Mbak Nasifa itu karir path-nya ya. Nah sekarang tuh learning path-nya tuh mulai dari mana? Jadi saya sering dapat pertanyaan seperti itu dari anak-anak. Apa sih yang harus pertama dipelajari? Nah saya juga bingung karena saya dulu juga kesasar sebetulnya, nggak sengaja. Gara-gara disuruh nanganin server terus kena hack bolak-balik, akhirnya saya jadi belajar. Awalnya saya cuma pemrogram mobile biasa. Nah mungkin kalau dari Mas Dimas ada ini Pak, apa namanya? Sedikit gitu ya, sebelum saya tutup dengan iklan. Learning path ya, learning path itu menarik kalau forensik ya, aku bicara ya. Kalian paham dulu bagaimana cara komputer bekerja. Terus sering-sering baca, kalau misalnya mau buru-buru di forensik ya, baca buku-buku persiapan sertifikasi teman-teman. Karena itu langsung ngerangkum secara teknis tepat sasaran apa yang perlu diketahui dari sebuah kejadian yang perlu diforensik. Dengan tahu cara komputer bekerja, itu baik dari caranya hardware kerja, kemudian kalau bicara network ya, TCP/IP itu urutan paket itu seperti apa, transport layer itu ada 7 itu apa aja, yang kayak gitu-gitu yang basic itu tahu, dan kalian paham ya, tahu dan paham, itu akan gampang banget nanti untuk lanjut ke forensik dan blue team. Karena blue team itu kan selain storage juga network ya, kan gitu. Tapi kalau misalnya karirnya ke software mungkin beda lagi. Baca bikin aplikasi atau apa yang saya nggak terlalu paham karena nggak spesialis saja. Tapi kalau misalnya bicara learning path terkait dengan forensik, itu penting buat tahu dasarnya aja komputer itu kerjanya kayak gimana. Udah itu nanti yang kita ublek-ublek tiap hari itu cuma itu. Dan jangan menutup diri dengan teknologi yang baru. Ini ya, lapangan kerjanya akan menambah lagi ketika IoT ini udah mulai banyak jalan. Ketika mobil itu udah mulai computerized, nah, sesuatu yang computerized itu kan pasti ada datanya. Data itu disimpannya di mana? Ya di storage. Storage berarti ada storage, ada yang bisa kita buka. Ada kecelakaan ini, drivernya beneran ngerem nggak jam segini, sebelum kecelakaan dia apa? Itu, atau mungkin ada kesalahan sistem di mobil. Ini kalau di Interpol, ya kalau bicara karir, paling tinggi menurut saya kalau forensik itu kalau udah ketemu Interpol paling mantap. Interpol itu udah forensik drone itu udah dilakukan, forensik kendaraan vehicle itu udah dilakukan. Jadi karir kedepannya tuh makin banyak seiring perkembangan pengetahuan terkait IT berkembang, itu akan ada terus forensik CCTV, nanti forensik smart home, jendelanya tiba-tiba nutup sendiri, ini apa yang terjadi, apa sempat dihack atau apa, itu forensik semua itu sebenarnya
Kita lihat apa yang terjadi dari sebuah apa yang menyebabkan sesuatu. Itu tuh forensik. Dan sumbernya sama. Kalau kalian tahu cara kerja komputer, udah itu learning path-nya menurut saya kalau pengalaman saya dari situ. Kalau saya sih terus terang sengaja kayaknya ya, mau ke forensik. Kalau Mas Baskoro kan memang rezekinya di sini kayaknya. Ya, terima kasih Mas Dimsur. Jadi kalau di informatika kita ada mata kuliah trio yang paling ditakuti. Salah satu yang paling ditakuti, salah 3 ya. Organisasi komputer, sistem operasi, dan jaringan komputer. Nah, 3 itulah yang sepertinya menjadi dasar. Itu yang tadi dibilang Pak Dimsur itu ya. Ya, karena kita berhadapan dengan layar hitam. Tapi balik lagi ya, maksudnya minimal kalian tahu karena nanti ketika berkarir di forensik spesifiknya ya, selama bertahun-tahun nanti akan saking seringnya ketemu itu, lama-lama kalian nggak takut lagi, udah kayak temen itu. Sistem operasi nanti ketemu mau tiba-tiba ini tolong dilihat Linux yang versi berapa itu yang waduh ini jadul banget. Ini harus kita baca dulu manualnya, kemudian dia kernelnya di mana segala macam kita harus tahu. Dan kalau kita suka, kita akan bisa ini. Meskipun nggak setiap hari kita ketemu kasus itu. Paling sering ya forensik hard disk, lihat file yang dihapus, kayak gitu yang seperti yang pelajaran-pelajaran itu sama forensik HP. Kalau sekarang ini forensik HP, ilmunya berkembang. Itu sering-sering baca, sering-sering ini. Persisnya sama sih, apalagi IT security ya. Tak ingatkan lagi teman-teman. IT security itu kalau kalian nggak baca, nggak tahu bridge yang terbaru, kemudian perusahaan apa yang habis ke bridge-nya apa, terus countermeasure-nya apa. Kalau nggak sampai situ kalian bisa baca, itu ketinggalan kalian nanti. Mau di industri pun kalian jagain misalnya apa ya, perusahaan apa, Tokopedia, Shopee, kalian jadi cyber security-nya di situ. Kalau nggak tahu tren perkembangan terkini, kalian mau mengembangkan perimeter device-nya juga susah. Harus sering baca. Ini perlu dibiasakan dari sekarang. Barangkali sudah ya, kalau ITS saya yakin lah udah. Cuman mungkin kalau kampus-kampus lain yang mahasiswanya ngikutin aja, disuruh bikin tugas A, bikin A, B, bikin B. Padahal dengan baca C, D, E, F itu tugasnya bisa lebih bagus gitu. Dan bisa diskusinya lebih maju. Ini penting karena kita di industri security sekarang di Indonesia itu BSSN udah makin maju. Lulusan-lulusan security udah banyak dicari. Tapi yang membedakan kita sama lulusan lain itu ya kalau kita tahu lebih banyak gitu. Sering baca aja. Itu teman-teman yang mungkin sedikit cheat sheet lah. Oke, terima kasih. Jadi itu petuah yang masuk sekali dari Mas Dimsur ya. Tentang membaca ya. Jadi biasanya ada satu keyword kalau di dunia komputer itu RTFM ya. Saya nggak akan mencari singkatannya. Cuman intinya boleh ditanya Mas ke yang salah satu hadirin di sini RTFM apa itu? Waduh, pada pura-pura sinyal hilang ini. Oke, terima kasih. Jadi sekaligus Mas Dimas ini tadi sudah memberikan kuliah tamu. Pak Udan, saya ajak sebentar kuliahnya untuk memberikan iklan-iklan sponsor. Jadi tadi kita banyak bicara tentang teori digital forensik ya. Dan nanti sebetulnya ini sambil saya share screen dulu. Mas Dimsur ini akan kembali ke sini ya untuk mengisi workshop di informatika. Jadi di sini kita Pak, punya. Ini screen-nya masih screen-nya Pak Dimas ini. Masih loading. Sudah loading. Ini udah muncul Pak Udan. Sekarang ke screen-nya Pak Bas, masih loading, masih hitam. Ini udah muncul Pak Bas. Nah, jadi Mas Dimsur ini nanti akan kembali lagi dengan materi yang lebih praktikal ya, Mas Dimsur. Di Oktober, jadi tanggal 2 sampai 5 Oktober bisa di book jadwalnya sekalian. Jadi kita punya serangkaian workshop di topik cyber security dan data science. Jadi di sini ada Mas Dimas Surya, kemudian ada yang lain juga ya dengan topik yang berbeda. Ada yang di SecOps, kemudian ada yang di IoT security, ada secure data management dan tentang honeypot, machine learning dan malware analysis. Jadi itu iklan sekilas.
Nah, nanti informasi lebih lanjut akan bisa didapat di websitenya ya. Websitenya masih di develop, jadi ini linknya belum aktif sekarang. Nanti kita akan ketemu lagi di bulan Oktober. Terima kasih Mas Dimsur, saya kembalikan ke Pak Udan. Siap. Ini apa namanya? Kalau mau saya tampilkan mungkin barang 1-2 menit ya. Seasik apa sih gitu kalau sudah bicara ini. Ini tak share sedikit ya. Ya, Tambahan boleh, Mas. ini bonus ini karena teman-teman ITS kan. Gitu, jadi tak kasih. Boleh Pak, silakan, mohon bisa di-share biar kami ada pencerahan. Sebentar. Saya tak. Saya share screen ini ya, apa namanya? Nah, ini. Coba saya akan share, ini adalah yang namanya belum software muncul. Oh, belum muncul. Sebentar, ini caranya. Oke. Ini beruntunglah kalian yang masih pada di ruangan ya sampai sekarang. Di ruangan Zoom maksud. Ini ya. Ini adalah tampilan kalau misalnya menggunakan Encase. Kelihatan nggak? Sudah, Pak. Oke. Ini itu sebentar. Nah, ini contoh ya. Ini contoh dari ujian prakteknya Encase. Jadi ini akuisisi. Kalian pernah akuisisi harddisk belum? Sampai sekarang mungkin siapa yang mungkin Pak Udan ya? Apa? Teman-teman udah pernah nyoba? Pertama akuisisi flash disk, Pak. Oke. Mas Dimsur. Saya tak berpindah dulu ya. Saya ada rapat yang lain. Monggo. Terima kasih sebelumnya. Saya perlu sedikit ya, nggih. Ini kalau akuisisi ini contohnya ini udah diakuisisi ini coba tak buka, ini ada drive. Ini ada harddisk ya, bentuknya Encase. Nah, ini kalau dibuka kan hasilnya seperti ini ya. Mungkin mirip-mirip kalau misalnya di apa namanya? Di apa tadi pakainya otopsi ya atau FTK ya. Nah, autopsi ya. Ini kan kayak gini, betul. Ini harddisknya ya. Ini kan harddisk NC. Begitu kita akuisisi, ini terlihat ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 drive kan? Ada 4 volume ya. Di dalamnya ada ini ada file operating systemnya gitu di sini ya, yang kiri ini ya. Nah, ini contohnya nih. Nah, kemudian kita ingin tahu 4 volume ini udah semuanya atau belum. Nah, kalau di Encase itu ada yang namanya ini audit drive space. Menu audit drive space ini kalau kita klik, cukup 1 kali klik itu nanti dia akan melakukan audit terhadap keseluruhan drive. Kemudian kita bisa tahu kondisi drive-nya. Nah, ini sudah saya lakukan audit drive space. Itu munculnya di bookmark. Mungkin agak bingung dikit tapi saya cuma mau ngasih lihat ini. Nah, ini device list di sini. Di sini kita ini. Jadi setelah hasil audit drive space ini ternyata ada drive C sudah muncul ya, D, E, sama F tadi kan. Nah, kemudian di antara 4 drive itu sebenarnya ada drive lain teman-teman. Ini drive 5 sampai drive 7. Besarnya berapa? Offset. Kalian kalau udah recovery kan berarti udah tahu ya offset itu apa, cluster itu apa, sektor itu apa kan. Berarti saya nggak akan bicara detail. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di yang posisi unused space ini itu mulai dari offset atau sektor 84 sekian-sekian, 84 juta sekian-sekian, sampai dengan 87, besarnya ini 1,4 giga, kemudian yang ini 1,7 giga. Oke ya. Nah, ini saya mau ngasih tahu gimana cara kita memunculkan ini, balik lagi ke drive tadi. Caranya adalah eviden ini kita disk view. Nah, disk view ini kalau misalnya sama kayak hexa editor lah. Kalau misalnya pakai software lain. Nah, muncul gini. Ini kan isinya harddisk kan gini ya. Kalau teman-teman sering buka-buka harddisk atau di pelajarannya kan ada ini cluster. Cluster pertama isinya apa? Kemudian ini volume book setup di sini ya kan. Nah, ini harddisknya di sini mulainya di MS-DOS, kemudian ada decoding segala macam di sini. Nah, saya mau kasih lihat dengan lihat ke bookmark tadi. Ini kita copy nih. Offset yang pertama. Perlu diingat kalau di offset pertama itu adalah volume book setor. Volume book setor itu
ada di sektor pertama. Jadi kalau kita go to sektor yang tadi, sini ya. Oke, ini kan sektor ke 8.412.000 sekian-sekian itulah. 84 juta sekian-sekian. Kita klik OK. Nah, dia akan langsung ke sektor yang ini, teman-teman. Nah, ini kan tadinya kan dari atas tuh, kita kan dari yang pertama. Kalau kita turun, sebenarnya ini adalah sektor pertama, ini hasil audit drive space tadi di sini. Nah, kemudian ini ke bawah ini adalah satu volume baru, dugaan saya ya. Kalau ini kita klik partition, add partition di sini, coba kita munculkan partisi di sini, di volume bootnya yang tadi, kemudian administratornya 0. Kita coba. Kenapa? Sebentar, sebelum ke situ. Kenapa saya menduga ini sebagai volume? Karena kalau kita klik di cluster ini, kan setiap cluster ada isinya masing-masing nih. Ini ya, yang di bawah sini ya, di sini. Ini kan isi heksanya nih. Kalau misalnya lihat heksnya ya seperti ini, ya kan? Nih, kalau yang pertama, nah ini kan ada dugaannya dia adalah partisi karena MS-DOS ini. Oke, ada variabel ini. Sehingga dari sini kalau kita add partisi untuk khusus cluster ini karena dugaannya adalah volume box sektor yang pertama, ini kalau kita hilangkan, kita kemudian klik OK. Dia akan memproses untuk memunculkan, kalau benar ya, akan muncul volume baru di sini. Sebentar, ini kayak masih nunggu. Nah, ini kan ini yang tadi nih, kan klaster yang ke ini kalau dilihat di bawah ini ya, apa namanya, udah muncul. Kalau merah kan berarti unoccupied. Kalau misalnya kita bicara klaster yang teroccupied, dia warnanya merah. Kalau yang biru itu apa namanya, unallocated. Oke ya, ini udah muncul. Kemudian kalau evident ini kita balik, kita buka lagi. Dari yang volume tadi cuma ada C, D, E, F, kita lihat C, D, E, F. Nah, ini muncul teman-teman. Ada drive G. Itu. Di dalamnya ada apa? Allocated cluster. Kemudian masih ada satu lagi nih. Yang unused satu lagi yang ini. Ini isinya apa? Kita tinggal go to lagi ke cluster yang ini. Dan kita klik OK. Nah, ini kan cluster pertama nih. Sebentar. Nah, ini kan cluster pertama nih yang diklik ini. Kita partition, kita add partition. Dia partisinya expat, karena ini di bawah ini ada expat. Nah, kemudian kita OK, dia akan loading lagi. Nanti akan muncul juga partisi. Jadi gini, dari sini yang ingin saya sampaikan adalah, misalnya kalian mau menyembunyikan atau bertemu dengan orang yang menyembunyikan volumenya ada CDE, kemudian volume E-nya di-delete sama dia, klik kanan delete volume gitu. Itu forensik bisa memunculkannya lagi. Memang ada sedikit tambahan step-step yang kalau misalnya kita tahu caranya, itu kita, nah ini muncul kan. Nah di sini kalau kita lihat di evidennya, kita back, kemudian kita buka lagi, dia artinya reload lah, reload eviden yang kita sudah akuisisi. Pasti akan ada lagi tambahan. Nah, ini kita collapse all. Kita buka satu-satu. Nah, ini. Jadi kan G ini H. Di drive ada apa? Ada file-file ini. Nah, ini gunanya apa nanti lebih lanjut kalau mau tak bahas ya bisa juga. Kira-kira itu teman-teman. Itu Pak, contohnya memunculkan ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 volume dari hasil akuisisi ini. Kalau yang pertama di hasil akuisisi langsung dibuka cuma CDEF aja. Ini contoh memunculkan volume yang dihapus. Nanti kalau ada yang terakuisisi BitLocker seperti apa? Ini kan shortcut nih. Kalau shortcut, file-file shortcut kita cari artefaknya seperti apa. Cukup banyak yang bisa kita dalami, tapi ini secuplik aja gitu. Kalau teman-teman tertarik ya
waktu acara Cyberdas itu nanti datang semua ya. Kalau perlu nanti ada magang ke sini, email saya aja nanti, atau lewat Pak Uda lah, lewat Pak Uda nanti seperti apa gitu. Boleh nanti kita mainan forensik bareng-bareng. Seru kok, seru. Itulah kira-kira. Makasih Pak Uda. Baik, terima kasih Pak Dimas atas ilmunya ya, banyak sharing pagi hari ini. Saya kira sesi kuliah tamu pagi hari ini sudah cukup ya, karena Pak Dimas juga harus Ya. lanjut aktivitas. Nanti kita Ya, ketemu lagi dalam terima kasih kesempatan banyak. yang lain. Terima kasih banyak Pak Dimas. Saya tutup kuliah tamu pada pagi hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live Pak Udan ya, teman-teman. Semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, mari. Mari. Baik, rekan-rekan yang kuliah forensik digital, silakan isi presensinya dulu ya. Jangan lupa isi presensi. Saya tutup Zoom-nya, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.